Seperti bom waktu ya, jadi bahaya suntik steroid bagi bodybuilder ya, jadi efeknya mengerikan yang wajib kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadap Ismail. Di dunia bodybuilder ya, bodybuilding ya, kompetitif ya, tekanan untuk mendapatkan massa otot dan definisi yang ekstrim itu seringkali menggoda ya. Jadi banyak atlet untuk mencari jalan pintas ataupun menggunakan jalan pintas ya, salah satunya dengan penggunaan steroid anabolik melalui suntikan. Ya, tetapi ya, di balik impian akan tubuh sempurna tersembunyi bahaya yang sangat serius ya bagi kesehatan jangka panjang. Di video kali ini kita akan membahas tuntas ya dampak mengerikan suntik steroid pada bodybuilder ya terhadap kesehatan, mulai dari gangguan hormonal, kerusakan organ vital ya, hingga masalah psikologis yang menghancurkan. Ini adalah informasi penting yang wajib teman-teman ketahui ya, baik sebagai seorang atlet ataupun hanya sebagai orang awam ya, ataupun penggemar fitness ya, maupun ya masyarakat secara keseluruhan. Jadi intinya orang yang peduli kesehatan itu wajib tahu. Jadi simak sampai habis. Suntik steroid itu memang mengejar otot yang instan dengan resiko besar. Ya, steroid anabolik adalah zat sintetis yang mirip dengan hormon testosteron pria. Nah, dalam dunia medis, steroid digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti kekurangan hormon ya, keterlambatan pubertas, kemudian juga ya beberapa penyakit kronis. Nah, tetapi dalam dunia bodybuilding ya, steroid sering disalahgunakan nih ya, untuk meningkatkan massa otot, kekuatan, daya tahan ya secara cepat. Nah, penggunaan biasanya melalui suntikan intramuskular, artinya suntikannya itu ke otot. Nah, meskipun ada juga yang berbentuk oral. Nah, janji akan hasil yang instan ya, ini sangat menarik ya, menggoda orang. Tapi ada konsekuensi kesehatan yang sangat fatal. Dampak pertamanya itu gangguan sistem hormonal yang permanen. Nah, teman-teman ya, penggunaan steroid anabolik secara eksternal itu akan menghancurkan sistem hormon alami tubuh. Ya, tubuh itu mendeteksi kadar hormon yang tinggi dari luar ya, kemudian merespon dengan mengurangi atau bahkan menghentikan produksi hormon testosteron alaminya sendiri ya. Dampaknya bisa sangat merugikan. Misalkan yang pertama, penurunan libido dan disfungsi ereksi. Jadi kekurangan testosteron alami ya setelah penggunaan steroid dihentikan dapat menyebabkan penurunan gairah seksual dan juga masalah ya ereksi. Yang kedua, penyusutan testis. Nah, jadi testisnya itu bisa mengecil ya, karena produksi testosteron itu ditekan itu akhirnya testisnya mengecil. Yang ketiga, penurunan produksi sperma dan infertilitas. Nah, jadi gangguan hormon itu secara signifikan bisa mengurangi jumlah sperma, kualitas sperma, bahkan menyebabkan kemandulan permanen. Yang keempat, payudara pria itu membesar nih, ya karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan juga testosteron. Jadi bisa memicu pertumbuhan ya pada payudara pria. Yang kelima, kebotakan ya. Jadi steroid itu dapat mempercepat proses kebotakan genetik. Yang keenam, itu perubahan suara pada wanita. Nah, jadi kalau wanita suntik steroid ya dapat menyebabkan suara menjadi lebih berat ya dan juga maskulin. Yang ketujuh, gangguan siklus menstruasi dan infertilitas pada wanita. Jadi steroid ini bisa mengganggu keseimbangan hormon wanita, sama tadi ya seperti pria. Jadi bisa menyebabkan masalah siklus menstruasinya ya, bahkan kesuburannya. Dampak yang kedua, kerusakan sistem kardiovaskular. Nah, jadi penggunaan steroid anabolik memiliki dampak negatif yang signifikan ya pada jantung, pada pembuluh darah. Nah, misalkan yang pertama itu peningkatan kolesterol jahat. Nah, jadi penurunan kolesterol baik ya. Jadi perubahan profil lipid itu bisa meningkatkan risiko plak di arteri ya. Jadi arterinya bisa menyempit, bisa mengecil, akhirnya bisa memicu serangan jantung bahkan stroke. Yang kedua, hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Nah, steroid dapat menyebabkan retensi cairan dan garam, akhirnya meningkatkan ya tekanan darah, bisa juga akhirnya nanti bahaya juga ke jantung dan juga stroke-nya. Yang ketiga, pembesaran otot jantung. Nah, jadi penggunaan steroid dapat menyebabkan penebalan dan pembesaran otot jantung. Jadi nggak normal ya. Akhirnya mengganggu fungsinya, jadi meningkatkan resiko gagal jantung. Yang keempat, gangguan irama jantung. Nah, ketidakseimbangan elektrolit dan perubahan struktural pada jantung akibat steroid, ya itu dapat memicu irama jantung yang nggak teratur dan berpotensi ya fatal ya.
Dampak ketiga, kerusakan hati yang tidak dapat dipulihkan. Steroid anabolik oral. Nah, ini bahkan beberapa jenis suntikan juga ya. Nah, itu harus diproses oleh hati. Jadi beban kerja yang berlebihan dan toksitas steroid itu dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius. Misalkan yang pertama penyakit kuning ya. Jadi gangguan fungsi hati dapat menyebabkan penumpukan bilirubin yang mengakibatkan kulit jadi kuning ya, mata juga jadi kuning. Yang kedua, perlemakan hati ataupun fatty liver. Yang ketiga, kolesteasis. Jadi adanya gangguan aliran empedu di hati. Yang keempat, tumor hati ataupun kanker hati. Dampaknya itu banyak sekali ya. Dampak yang keempat itu gangguan psikologis yang menghancurkan hidup. Nah, jadi penggunaan steroid itu bukan hanya berdampak pada fisik saja ya, itu mental juga kena. Nah, itu yang pertama ya, peningkatan agresi dan kemarahan. Nah, jadi perubahan hormon itu ya bisa menyebabkan peningkatan agresi, jadi gampang marah ya, jadi emosi tidak terkontrol. Yang kedua, perubahan suasana hati. Jadi ini juga bisa mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim ya, bisa terlalu semangat, bisa terlalu hingga depresi. Yang ketiga, depresi dan kecemasan. Nah, jadi setelah siklus steroid berakhir ya, hormon kan kembali normal. Nah, banyak pengguna mengalami depresi, kecemasan gitu. Yang keempat, paranoid dan delusi. Nah, dalam beberapa kasus, yaitu bisa memicu gejala psikotis ya, seperti paranoid dan juga delusi. Yang kelima, ketergantungan dan kecanduan. Nah, jadi banyak ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, orang udah suntik ya, pingin terus ya. Itu jadi karena ketergantungan ya, ataupun kecanduan ya, baik psikologis maupun efek yang dirasakan. Jadi sulit berhenti ya. Jadi walaupun bahaya, dia sulit berhenti. Dia tahu, oh ini bahaya, tapi dia nggak bisa berhenti. Dampak kelima itu resiko infeksi yang mengancam jiwa. Ya, jadi penggunaan steroid melalui suntikan, ya itu bisa resiko infeksi bisa timbul ya. Apalagi ya penggunaannya itu sembarangan atau tidak dilakukan dengan benar. Yang pertama bisa infeksi lokal ataupun bernanah ya di tempat penyuntikan, bekas penyuntikannya. Yang kedua bisa nanti muncul sepsis ya ataupun infeksi bakteri sistemik. Yang ketiga bisa penularan infeksi penyakit menular ya. Nah, jadi hati-hati apalagi bergantian dia menggunakannya. Bisa hepatitis, bisa HIV. Dampak keenam itu efek samping fisik lain yang merusak penampilan. Nah, jadi selain dampak internal, steroid juga bisa menyebabkan perubahan fisik yang tidak diinginkan. Misalkan jerawat parah ya karena tadi hormon terganggu ya. Yang kedua, stretch mark jadi garis-garis peregang seperti orang melahirkan itu ya. Nah, muncul pada kulit. Yang ketiga, kulit berminyak dan rambut rontok. Nah, jadi karena hormon tadi, perubahan hormon ya, bisa nanti kulitnya jadi berminyak-minyak. Bisa muncul kebotakan ya, rontok rambutnya. Yang keempat, pembekakan. Ya, jadi retensi cairan akibat steroid bisa menyebabkan pembekakan ya, pada kaki bisa, pada tangan bisa. Pesan pentingnya teman-teman ya, setelah melihat penjelasan tadi ya, lebih berharga kesehatan ya, jangan mencari jalan yang pintas ya, jalan instan, cara instan. Nah, jadi perlu diingat teman-teman ya, kita harus memperhatikan jangka panjang karena kesehatan itu ya jauh lebih berharga daripada penampilan fisik yang didapatkan melalui jalan yang pintas yang berbahaya. Penggunaan steroid anabolik itu membawa resiko kesehatan yang sangat serius dan bisa merusak hidup seseorang secara permanen. Jadi kalau mau badannya bagus, ya raihlah dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, ya dengan cara yang konsisten, latihan terus, ya nutrisi dijaga, istirahat yang cukup, ya makannya diatur. Ya jangan mau misalkan, oh cara instan nih, ya memang instan cepet ya, tapi merusak, bahaya sekali ya. Jadi bukan nanti badannya bagus, badannya sehat, ya tujuan bikin bodybuilder kan pengen sehat ya, tapi kalau seandainya malah nanti berbahaya kan ya rugi sekali. Penggunaan suntik steroid pada bodybuilder bukanlah solusi, melainkan bom waktu yang siap menghancurkan kesehatan kapan saja. Dampaknya yang mengerikan pada hormonal, pada jantung, pada hati, pada psikologis, dan juga risiko infeksi. Nah, jadi teman-teman ya, mahal sekali yang harus dibayar kalau hanya untuk memperbesar otot. Pilihlah jalan yang benar, jalan yang sehat ya, demi masa depan yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kalau kamu punya informasi lain tentang dampak steroid atau pengalaman ya tentang steroid, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar.
Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.